Jos Gandos. Sampean tahu nggak ini di samping WB ini gila. Sampean jangan meremehkan kecil-kecil ini. Sampean dihajar kalau naik geber-geber motor. Ini adalah jagoan baru ya, teman-teman bibit-bibit pembalap yang diedukasi oleh Astra Honda Racing Team ya. Jadi HRT dan ini namanya Veda Gessi ya kan. Kita akan sedikit tanya-tanya kepada adik-adik ini karena tahun ini mereka akan berlaga di Thailand. Keren nggak? Veda, perkenalkan nama, asal, dan dulu membalap di mana sebelum ke TTC? Nama saya Veda Gapratama. Saya dari Yogyakarta. Dulu mau balap ke One Prix sama. Kenceng aja ngomong, kenceng. Ya internasional. Internasional. Sejak usia berapa balap? Sejak usia 4 tahun. Nah itu kenapa suka balap tuh? Pengen kayak ayah. Oh ayahnya siapa? Sudarmono. Siapa? Sudarmono. Oh Sudarmono. Oke. Yang diajarkan ayah kalau balap tuh kayak apa? Ya diajarin skill, terus disuruh fisik. Ya macam-macam. Oke, tahun kemarin naik motor apa? Tahun kemarin naik motor NSF 100, Sonic, sama CBR. CBR 150? Ya. Kalau NSF 100 itu gimana kalau menurut Veda sendiri? Ya enak bodinya untuk dikendarai dan ya enak kenceng gitu ya? Ya. Kalau sama Honda, Veda seneng? Apa yang diberikan Honda buat Veda ini apa kira-kira? Ya ilmu, terus menambah kedisiplinan, terus banyak. Nah menarik nih ya, yang dimaksud disiplin bisa nggak tahu? Disiplinnya diajarin itu apa? Ya di setiap hari itu bisa lebih bersih lagi, bisa lebih nggak ngawur gitu. Oh gitu. Nah tahun ini Veda mau berlaga di mana? Di TTC di Thailand. Thailand. Baru pertama di Thailand atau sudah pernah turun? Baru pertama. Nah ada target nggak di Thailand? Semoga bisa nomor 1 terus. Terus nomor 1 ya, optimis. Oke. Mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman yang di Indonesia minta dukungan. Ya mohon doanya dan dukungan untuk saya yang baru balap ke Thailand. Oke. Menang ya? Ya. Oke. Tahun ini saya balap di kelas AP250 di Asia Road Racing Championship ya, pakai motor ini. Oke. Dan sama seperti tahun kemarin Asia Talent Cup. Mungkin ya saya mungkin kecil kan. Yang lainnya juga ada yang lebih besar gitu. Ya latihan di rumah juga pakai motor ini, tapi Sekarang pertanyaan yang simpel aja. Dari sekian sirkuit, apa yang kamu suka? Sirkuit apa? sirkuit balap Asia Talent Cup kemarin. Semua yang kamu pernah rasain deh, sirkuit yang paling suka. Oh, pertama saya suka yang pertama ada 3 boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira ada pesan-pesan nggak khusus buat teman-teman tanah air yang support kamu? Karena banyak sekali yang komen ke saya nih, Mas Iwan, Mas WB, tolong dong interview Veda.
supaya lebih semangat, terus fokus gitu. Coba. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mensupport saya di tahun ini dan juga semuanya yang sudah dukung saya, mendoakan saya, mensupport saya, tentunya warga Indonesia, dan ya terima kasih banyak, dan juga Cak IWB. Cak IWB. Tahun ngarep ya, gas terus ya. Gas. Sip, mantap ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak IWB benar-benar merasakan merinding, Mas. Luar biasa yang IWB rasakan sebagai, ya, IWB ini kan pernah menjadi saksi bagaimana perjuangan Veda Ega yang digembleng oleh Astra Honda Racing Team. Dari IWB tahu Veda ini masih sekecil ini, Cak ya. Jadi memang berusia 10 tahunan. Dari perjuangannya di Honda Dream Cup, kemudian step by step naik dan kemudian diarahkan ke balap internasional hingga Eropa. Dan akhirnya kemarin, Kang Mas, momentum sejarah luar biasa bagi Indonesia, Cak. Veda Ega Pratama yang kita kenal sebagai sosok pembalap yang murah senyum ya, yang sangat polos, Kang Mas, ternyata kemarin mampu ngacak-ngacak pasukan Eropa, mampu melawan pasukan Eropa, dan bahkan pada momen yang luar biasa, Veda berhasil menjadi pembalap dengan posisi kualifikasi kelima. Itu sudah IWB tercengang sekali, Cak, walaupun kita nggak membuat videonya. IWB benar-benar surprise. Sayang sekali kita nggak membuat videonya, dan ternyata, Cak, yang bikin lebih merinding lagi, Mas, Veda dengan luar biasa mengkontrol semuanya. Race-nya begitu presisi, begitu betul-betul terkontrol dengan sangat baik. Dan akhirnya pula, Kang Mas, Veda secara meyakinkan bahkan berhasil menyingkirkan Fernandes yang notabene adalah tim ataupun pembalap yang luar biasa berpengalaman, veteran di Moto3, dan bergabung di Leopard Racing yang notabene adalah tim yang sangat bagus di Honda, Cak. Ternyata Veda mampu mengalahkannya. Ya, teman-teman semuanya, sekilas mengenai sedikit opening IWB, membawa sampai semuanya kepada masa lalu sedikit, Cak. IWB sebagai orang Indonesia merah putih yang melihat perjuangan Veda dari bawah, dari kecil, tentu rasanya sangat luar biasa. Nah, teman-teman, perkenankan IWB membedah tentang lap time dan semua yang terjadi kemarin di Moto3 Buriram, Thailand. Dan inilah presentasi IWB sama intip di sini, Cak. Teman-teman semuanya, ini adalah hasil dari balapan Moto3 di Buriram, Thailand. Opening season yang membuat mata kita sudah terbelalak. IWB sendiri, Cak, betul-betul kayak nggak percaya nih, ada nama Veda Pratama nongkrong di sini berjajar dengan para pembalap terbaik Eropa, Mas. Ingat, Cak, ini the best rider. Ini Moto3, Mas. Ini bukan Red Bull Cup, ini bukan Asia Talent Cup, tapi ini adalah balapan terbaik, balapan jenjang menuju MotoGP. Teman-teman semuanya, kemarin kita lihat betapa perjuangan Veda Ega yang tidak ada berhentinya, Cak. Kita perhatikan di sini dengan ground yang mencapai 51 derajat dengan kelembapan cukup tinggi 46%, ternyata tidak membuat Veda kendor. Manajemen bannya sangat baik, bahkan kita lihat tidak kalah dengan para pembalap terbaik Moto3. Kita lihat di sini, Cak, Almansa menjadi penguasa dari Liqui Moly di Navolt Intech GP dengan 25 poin. Kedua adalah Quiles yang memang bertarung ketat dari awal hingga akhir. Dan satunya adalah GF Moto, walaupun tentunya kita lihat engine-nya, motornya adalah motor yang sama, KTM RC250. Dan ketiga adalah Verone yang juga luar biasa, Cak, dari belakang merangsek ketiga. Lalu Carpe, pembalap keempat. Dan teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat di sini, Cak, Veda sempat berjibaku melawan kedua pembalap ini. Dan kita lihat Veda nggak kalah, Cak, dari kecepatannya, dari kepresisiannya. Veda hanya kalah motor ketika racing line Veda tidak mampu masuk terlalu dalam. Kita lihat ternyata pasukan KTM ini memiliki sasis yang sangat baik, sehingga racing line mereka bisa sangat patah masuk ke dalam. Dan ini memang hal yang harus diimprove dari motor Honda tentunya di masa depan. Nah, kemudian kelima, Cak, Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia, Kang Mas, ya, tentunya ini adalah sebuah raihan luar biasa. Bahkan Veda melakukan manuver last corner yang sangat brilian, sangat rapi untuk memaksa Adrian Fernandes di posisi 6, Cak, dari Leopard Racing. Ingat, Mas, ini adalah tim yang luar biasa bagus di Moto3 dan pembalap yang juga sudah veteran. Tapi Veda mampu mengalahkannya. Tujuh adalah Orierte dan sebagainya. IWB nggak akan bahas sampai ke belakang. Tapi yang jelas, Cak, ini gambaran bersama semuanya. Bahkan David Munoz pun, Cak, hari ini atau kemarin maksudnya pada saat race hanya mampu nangkring di posisi 10. Tanda bahwa pace balapan Moto3 kemarin memang very fast, teman-teman semuanya.
Artinya ya Munoz saja sampai nggak mampu nih mendekati pack depannya. Jadi David Munoz nangkring di posisi ke-10 di belakang Esteban. Dan kemudian mari kita lirik untuk rookie lainnya. Cak, ini adalah sebuah performa yang juga perlu kita apresiasi ya. Hakim Danis dari Malaysia. Walaupun kemarin suffering, hari ini, maksudnya kemarin pada saat race juga ya cukup baiklah di posisi ke-18. Dan memang beda level, beda pace. Kita lihat di sini dengan menggunakan mesin KTM pun ternyata Danis terpaut 25,8 detik dibandingkan dengan pack yang paling depan. Dan di sini Cak, kita lihat bahkan Mitani pun yang menggunakan engine yang sama, menggunakan motor yang sama, dan dibela tim yang sama Honda Asia, terseok-seok dan hanya mengisi di posisi ke-22 Cak, dengan gap 37,9 detik. Bagaimana dengan lap time-nya? Apakah Veda mampu masuk top 10 untuk fastest lap each rider-nya? Apakah Veda mampu berjaban dengan para pembalap lainnya? Teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, perkenalkan IWB akan memberikan sampean semuanya ke sini, Cak. Race analysis. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah lap time yang bisa IWB kumpulkan. Ini adalah sebuah data yang bisa IWB share ke sampean semuanya. Bagaimana teman-teman semuanya David Almanza yang berjuang dan bertempur melawan Quiles. Dan kita lihat ternyata di sini David Almanza, teman-teman semuanya menorehkan best lap-nya di 1 menit 41.272 detik pada lap kedua, Cak. Dan setelah itu teman-teman kita lihat bagaimana performanya yang sangat konsisten. Tapi kita tentu akan melirik bagaimana dengan pembalap lainnya. Nah di sini Cak, untuk Quiles menorehkan best lap-nya di lap ke-8 teman-teman. Dan kemudian untuk Valentine Perone menorehkan best lap-nya di 1 menit 41.228 itu di lap ketiga. Bagaimana dengan Veda teman-teman? Veda menorehkan best lap-nya di sini, Cak. Nah, ya, jadi kalau kita lihat bahkan lap time-nya pun nggak kalah, Mas. Dibandingkan dengan Almanza, dibandingkan dengan Carpe, Quiles. Karena kenapa? Veda bermain di 1 menit 41 kecil, Cak. Lihat nih. Ya, kalau kita lihat kan Almanza 272 nih belakangnya. Kemudian juga kita lihat Carpe di 323 nih, yang posisi 4. Lalu kita juga lihat Quiles di 328 nih. Belakangnya kita intip belakangnya Mas ya untuk lap time-nya, dan di sini Veda bermain di 334 ya, sorry. Jadi artinya 1 menit 41 kecil, Cak. Ini adalah standar Eropa. Ini adalah standar lap time yang bisa kita katakan menjadi pembalap terbaik di Moto3. Ini bisa kita bandingkan ya teman-teman dengan lap time yang ditorehkan oleh pembalap lainnya, Hakim Danis, teman-teman. Di sini juga menorehkan waktu yang sangat baik best lap-nya, tapi kalau kita lihat di sini Hakim Danis hanya menorehkan sekali aja 1 menit 41.840, itu pun 840-nya gede, Cak. Jadi 1 menit 41 bukan kecil, tapi belakangnya gede. Dan setelah itu kita lihat Hakim Danis menorehkan waktu 1 menit 42 rata-rata, dan bahkan pada lap ke-13 sudah drop di 1 menit 43. Mitani pasti lebih parah, kita nggak akan lihat ke Mitani, tapi yang pasti kalau kita lihat dari sini, Cak, Veda Ega pun bisa mengalahkan David Munoz. Teman-teman semuanya, kita lihat sekarang untuk fastest lap each rider-nya. Ini dia Mas, data yang tidak bisa kita pungkiri Kang Mas. Ternyata Veda nongkrong di best 5, Cak. Terbaik pertama untuk lap time atau fastest lap each rider-nya ya, teman-teman sampai belebetan ngomongnya. Time attacking-nya yang paling terkencang ternyata adalah Perone yang menorehkan 1 menit 41.228 detik. Kemudian kedua adalah Almanza, Cak, dari Liqui Moly Dynafold Intech GP dengan 1 menit 41.323 detik. Kemudian keempat baru Quiles dari ya sama aja ya CF Moto. Ini adalah mesin KTM lagi dengan 1 menit 41.328, dan disinilah Veda nongkrong Mas. Top 5 dari 26 racer yang rata-rata pembalap Eropa dan Italia. Ada Australia juga sih, Cak ya. Ada juga beberapa pembalap dari ya beberapa tempat lah, tapi yang pasti ini adalah sebuah bukti di mana Veda ternyata mampu menjadi pembalap Honda terbaik, Mas. Honda pasti bangga. Ya kita bangga juga sih, Cak, nggak usah Honda ya. Kita bangga sekali karena kenapa? Veda bahkan mengalahkan lap time tercepatnya ya pada saat time attacking artinya pada saat race kemarin terbaik untuk lap time-nya. Bahkan Veda mengalahkan Adrian Fernandez, Uriarte pun juga kalah ya, David Munoz yang finish di posisi 10, ternyata untuk ranking tercepatnya di posisi 9. Bahkan Veda juga mengalahkan Joel Kelso. Terus kemudian banyaklah di sini sebuah bukti bahwa memang Veda super presisi, super fast, dan ini terbukti dari data yang bisa IWB sodorkan di sini, Mas. Dan Veda menorehkan lap time tersebut ya dengan total 19 lap. Dan kalau kita perhatikan di sini bahkan Veda secara lap time-nya hanya terpaut 0,106 detik
dibandingkan dengan Perone yang menjadi pembalap terbaik. Ingat Mas, lap time-nya hanya terpaut lebih lambat 0,106 detik. World Championship Classification Grand Prix, kita lihat di sini bahwa dengan kemenangan Veda di posisi kelima, maksudnya Cak ya. Kita lihat Veda nongkrong di posisi kelima pula untuk poinnya. Untuk pertama masih dipegang oleh Almanza 25 poin, Quiles ke 20 poin, Perone 16 poin, Carpe di 13 poin dan Pratama ya Veda lah ya, memang sebutannya belakangnya di posisi kelima dengan 11 poin. Kemudian ketujuh adalah Brian ya, dan nongkrong di posisi 8 adalah Marco Esteban dan sebagainya. Dari sini Mas Danis Hakim nangkring di posisi ke-18 sebagai sesama rookie sesama Asia Tenggara ya, datang bersama. Nggak ada Mitani Cak. Di belakang nih Mitani ternyata. Zen Mitani ke-22. Sekali lagi, Veda mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Nah, jadi Kang Mas ya, sudah padang jinglang IWB terangkan ke sampean bagaimana perjuangannya, bagaimana lap time-nya, dan bagaimana pula sosok Veda yang patut kita berikan support penuh dari Indonesia. Teman-teman sekalian, Veda adalah sosok yang memang polos, kita katakan demikian. Dari kecil selalu ya ceria selalu dan selalu tersenyum. Kita ngobrol sama Veda pun selalu tersenyum. Memang karakternya begitu. Ini bagus sekali tentunya Cak. Dan teman-teman, jika sampean bertanya ke IWB, kita harus akui skill Veda ini memang di atas rata-rata. Talentanya kita harus berikan apresiasi dan kita juga harus selalu memberikan motivasi kepada Veda. Karena kenapa Cak? Sosok pembalap seperti Veda ini memiliki potensi besar. Bahkan berkali-kali Kang Mas, komentator di Moto3 mengatakan bahwa this is the new rising star from Indonesia. Mereka sendiri sangat surprise. Mereka sendiri juga memberikan apresiasi luar biasa bahwa dengan posisi 5 adalah fantastic performance. Ini adalah sebuah performa luar biasa dari Asia. Ingat Kang Mas ya, ini adalah tim yang kita katakan layar kedua. Kita nggak bisa bandingkan dengan para Eropa yang sudah berpengalaman di sana. Para KTM Mas. Ingat ya Cak, Veda menggunakan Honda NSF 250 RW yang secara spesifikasi, balancing motornya, dan semua dari paket yang diberikan memang banyak mengatakan bahwa Honda masih di bawah dari KTM. Makanya teman-teman jangan kaget ya kalau kita melihat untuk ranking kemarin Buriram yang menguasai 1 hingga 4 semuanya motor RC250. Jadi memang motor KTM Cak. Makanya kalau saya bertanya ke IWB, Cak, kenapa Cak kok kayaknya Veda ini agak lemah nih pada racing lainnya di tikungan dalam selalu diambil oleh pembalap lainnya. Teman-teman, itu adalah difference bike. Itu adalah motor yang berbeda. Di mana memang secara kekuatan KTM ini memiliki capability untuk melakukan hal itu. Ingat Mas ya, KTM adalah motor yang lincah. Sekali lagi, keunggulan dari KTM RC250 adalah lincah ya, agile, sangat nurut informasinya, walaupun tentu NSF pun juga tidak buruk. Levelnya, KTM lebih bagus dibandingkan dengan Honda NSF. Karena ya kita tahu sendiri kan KTM sangat fokus untuk dunia racing. Gak heran mereka menggunakan slogan ready to race ya. Karena mereka in-house-nya saja sudah meracik motor yang memang diperuntukkan untuk prototype. Ingat, KTM menggunakan suspensi in-house, menggunakan WP suspension. Bahkan sasisnya pun frame-nya diracik oleh mereka dengan WP. Jadi yang mengeracik RC ya, RC series ataupun KTM entah di MotoGP entah yang 250, mereka menggunakan frame yang diproduksi oleh WP. Makanya ini adalah satu kesatuan umbrella Cak bahasanya, satu kesatuan payung sehingga pengembangan setiap jengkal dari komponennya akan lebih inline. Itu penting sekali Kang Mas ya. Kalau Honda kan menggunakan suspensi yang berbeda. Ini adalah sebuah gambaran aja buat semuanya bahwa memang kemarin Veda melakukan tugasnya dengan luar biasa. Veda mampu menjadi pembalap Honda terbaik, mengalahkan Leopard Racing. Kita harus berbangga, kita harus happy. Akan tetapi perjuangan masih panjang, kita jangan pongah dulu. Yang jelas, kalau memang ada naik turunnya, kita harus maklumi teman-teman semuanya. Karena Veda ini masih proses adaptasi, masih mencoba mengukur limitasi motornya. Tapi kemarin aja itu sudah membuat IWB terperangah Cak. Sangat confidence, sangat terukur, sangat kencang. Bahkan lap time-nya sementara sendiri kan tadi IWB sudah jabarkan kesampian tidak kalah dengan para pembalap terbaik Eropa. Dan ini adalah sebuah prestasi luar biasa dari pembalap merah putih. Mungkin Cak, ini adalah waktunya. Ini mungkin momentum di mana kita memiliki the best rider di Asia. At least kita ngomong Asia dulu lah ya, jangan sampai dunia. Karena memang persaingan melawan Spanyol dan Italia yang notabene mereka ini digembleng dari kecil, dari orok Mas. Udah mendapatkan motor yang bagus, udah mendapatkan sirkuit yang luar biasa lengkap fasilitasnya. Jadi kita jangan muluk-muluk dulu, kita ngomong the best Asia dulu.
Tapi kita berharap Veda akan terus berkibar nextnya ya. Jadi teman-teman semuanya, itu sekelas informasi buat semuanya. Veda Ega yang memang bikin merinding Mas IWB, bahkan aduh, ini kalau kita komparasikan nonton MotoGP kemarin itu ngantuk Mas. Karena kita lihat kan tanpa ada salip-salipan, setelah itu kan ya udah touring aja. Tapi Veda kemarin betul-betul membuat kita aduh, sampai kaki IWB ini tegang-tegang sendiri, Cak. Menendang-nendang ya, saking kita lihat manuver-manuvernya, aksi overtake yang betul-betul sangat-sangat mepet-mepet, dan ternyata Veda memang gigih sekali dari 19 lap awal hingga akhir pun tak pernah kendor ya. Jadi luar biasa buat Veda Ega, semoga terus jos gandos, pokoknya kita akan terus support buat Veda, dan next kita akan pantau seperti apa sepak terjang Veda. Jadi teman-teman doakan Veda semoga makin mantap ke depan, dan kita bawa merah putih di ajang kancah balap internasional. Dan semoga Eropa yang saat ini sudah mulai melirik nih, karena mereka mengatakan bahwa Indonesia will be so happy. Now, they have a very, very, very fast rider. Itu kata mereka ya. Jadi itu, Cak, update kebenaran tentang Veda Ega. Silahkan komen di bawah bagaimana feeling sampean setelah melihat Veda kemarin. Silahkan komen di bawah. Dan sebisa semua suka video, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, jangan sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.